Dan pada hari ini kita akan melaksanakan dan mengadakan acara talk show. Seperti biasa, talk show kita selalu mengupas fakta, isu dan juga tren seputar kesehatan, dan tentunya selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya. Dan tema-tema yang kita angkat selalu tema-tema yang menarik dan informatif tentunya, di mana kita selalu sharing informasi kepada masyarakat Kota Waringin Barat seputar dunia kesehatan. Sebelum acara talk show kita mulai, mohon izin saya menyapa terlebih dahulu kepada audiens kita yang sudah hadir di sini. Ada yang terhormat jajaran manajemen RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Sudah hadir bersama kita Ibu Wakil Direktur Pelayanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang pada hari ini nantinya akan memandu talk show kita. Dan juga ada Bapak Ahmad Dinata, Bapak Kabid Keperawatan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Dan juga mohon izin saya sapa terlebih dahulu audiens kita yang bukan sembarang audiens. Audiens kita pada hari ini adalah Kepala Puskesmas di wilayah RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Dan narasumber kita juga sudah hadir bersama kita, bukan hanya satu atau dua orang, tetapi ada 4 orang sekaligus. Mohon izin untuk kita sapa terlebih dahulu yang merupakan penanggung jawab jasa raja Kota Waringin Barat. Selamat siang Bapak Ali. Bapak Ali ya panggilannya Pak? Iya, Mas Ali juga boleh. Sehat Bapak? Sangat. Terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung bersama kita dalam talk show hari ini, dan tentunya informasi yang akan disampaikan pada hari ini sangat informatif bagi masyarakat kita ya Bapak. Kemudian kita sapa narasumber kita berikutnya, ada Ibu Okta Nova Indira. Betul Ibu? Beliau merupakan Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun. Selamat siang Ibu. Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat siang Pak Ipan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih karena telah bergabung bersama kita di sela-sela kesibukan dan juga jadwalnya di weekend ini yang harusnya istirahat ya. Baik, masyarakat Kota Manis Pangkalan Bun, baik yang ada di City Mall maupun di live Instagram, kami ingin izin juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada City Mall Pangkalan Bun yang telah bersedia berkenan memfasilitasi tempat talk show kita pada hari ini. Boleh kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk City Mall Pangkalan Bun. Baik, hadirin yang saya hormati, sebelum acara kita dimulai, demi keberkahan dan kelancaran acara kita, mari bersama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah bagi yang beragama Islam dan yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus kecelakaan lalu lintas tunggal atau ganda. Langsung saja saya serahkan kesempatan kepada Ibu Dr. Ritawe untuk memandu talk show kita pada hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Pembawa acara kita yang luar biasa sudah menyapa kita, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara talk show kita pada hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan talk show di mana dengan tema yang sudah diangkat, yaitu kupas tuntas penjaminan kesehatan, penjaminan pasien pada kasus kecelakaan, baik itu kecelakaan tunggal maupun kecelakaan ganda. Di sini sudah hadir bersama kita para narasumber tadi yang sudah luar biasa. Ada Ibu Okta dari BPJS Ketenagakerjaan ya Bu, Pak Ivan dari PT Taspen, Pak Ali dari Jasa Raja, dan Pak Aida Henti dari Polres. Selamat datang, selamat bergabung dengan kita dan menjadi narasumber kita. Juga ada para kepala puskesmas yang sungguh luar biasa hari ini datang. Saya sapa dulu, ada Kepala Puskesmas dari Sinerangit, dari Puskesmas Arso, kemudian Karangmulia dan Mendawai. Ya Bu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta talk show, bersama kita narasumber kita pada hari ini cukup lengkap. Nah, di sini kita akan membahas bersama bagaimana sih kalau
terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada masyarakat kita, bagaimana penjaminannya sehingga nanti masyarakat benar-benar kita harapkan setelah dikupas oleh para narasumber kita akan jelas seperti apa penjaminan yang bisa dijamin oleh masing-masing penjamin ini. Sebagai gambaran sedikit saya sampaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang masuk dirawat di rumah sakit kita Pak dari Januari, Bapak Ibu, dari Januari sampai dengan bulan Juni ini ada kurang lebih 193 kasus. Jadi cukup banyak sebenarnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dan di situ 104 orang itu akan dirawat inap, sementara sisanya 89 orang itu rawat jalan. Jadi dengan tingginya kasus kecelakaan yang terjadi pada di rumah sakit, yang dilayani di rumah sakit, saya pikir juga nanti yang dilayani juga oleh teman-teman di puskesmas. Nah, nanti kita nih masih ada beberapa kendala. Artinya ketika terjadi kasus kecelakaan kemudian masuk ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, biasanya pasien ataupun keluarga bingung siapa yang akan menjamin biaya perawatannya ketika di rumah sakit ataupun di puskesmas. Nah, kemudian diharapkan ketika masuk ke fasilitas kesehatan itu sebenarnya masyarakat maunya sudah layani kami selesai gitu. Kami punya nih misalnya punya kartu BPJS, jadi harapannya sudah selesai pakai dengan BPJS kesehatan saja gitu. Tapi ternyata pada saat nanti di rumah sakit ataupun di puskesmas nanti akan melakukan pengeklaman, ternyata terjadi kendala. Tidak semuanya bisa ditanggung oleh BPJS kesehatan. Nah, itu yang tidak diketahui oleh masyarakat. Kita berharap bahwa dengan adanya Bapak Ibu narasumber pada hari ini menyampaikan seperti apa penjaminan yang harusnya bisa dijamin dan siapa saja penjaminnya, kemudian bagaimana sih sebenarnya bisa mendapatkan prosedurnya seperti apa dan apa saja persyaratannya. Mungkin itu beberapa kendala yang sering kita temui baik bagi pasien yang mengalami kecelakaan maupun rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, memasuki tidak berpanjang lebar, mungkin kita bisa memulai diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama mungkin kita ingin tahu dulu nih Pak, judulnya ada kecelakaan lalu lintas tunggal dan ganda. Mungkin dari Pak Hengki, Pak Ega Hengki bisa menjelaskan seperti apa sih Pak yang dimaksud dengan kecelakaan tunggal itu dan seperti apa yang dimaksud dengan kecelakaan ganda. Silakan Pak. Terima kasih sudah berkomentar. Dari ini untuk kecelakaan tunggal atau ganda, kedua-duanya jika ganda itu ada lawannya versus jadi itu nanti korban bisa dijamin oleh jasa raja sebanyak 20 juta kalau memang itu melebihi dari dilakukan antara BPJS Kesehatan atau BPJS Tenaga Kerjaan. Jadi kalau laka tunggal tanpa versus, jadi laka sendiri, jatuh sendiri, itu nanti penjaminannya juga prosesnya melalui kami juga jika korban itu peserta BPJS Kesehatan, sehingga nanti kita terbitkan LP dari JN menolak berkaitan kepada BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih Pak Hengki. Jadi itu ya Bapak Ibu semua. Jadi kecelakaan tunggal itu kalau dia tidak ada lawannya, itu ya Pak. Tapi kalau kecelakaan ganda itu ada lawannya. Nah, mau dia kecelakaan tunggal atau kecelakaan ganda, bahwa tetap nanti ketika mengurus penjaminan itu harus melaporkan ke ada bukti laporan ke kantor polisi ya Pak, begitu ya. Baik, ya. Baik, mungkin selanjutnya kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, kira-kira
kecelakaan seperti apa yang ditanggung oleh Jasara Harja? Mungkin Pak Ali dari Jasara Harja bisa menjelaskan nih, seperti apa sih kecelakaan lalu lintas yang ditanggung oleh Jasara Harja? Silakan Pak. Saya sebagai ini menjawab dari untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang berlaku oleh Jasara Harja itu ada dua sesuai dengan amanah undang-undang yang diamanahkan kepada Jasara Harja. Itu pertama undang-undang 33 tahun 1964 dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1995, yaitu kecelakaan yang terjadi pada alat untuk penumpang umum, contohnya seperti bis, kereta, bensin darat maupun di udara, untuk kereta laut, aviasi ataupun pesawat udara. Terus yang kedua, undang-undang 34 tahun 1964 junto peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1995, yaitu kecelakaan pada pengguna lalu lintas jalan. Contohnya seperti perjalanan kaki yang tertabrak oleh kendaraan bermotor. Terus yang kedua itu tabrakan dua kendaraan atau lebih, seperti yang disampaikan oleh Pak Hedi tadi. Untuk kasus kecelakaan Belanda itu penjamin pertamanya adalah Jasara. Selain tabrakan dua kendaraan, misalnya perjalanan kaki sedang berjalan ditabrak oleh kendaraan bermotor, itu yang kami cover adalah perjalanan kakinya. Mungkin itu. Jasara Harja menjamin kecelakaan baik itu laut, darat, udara gitu ya. Tetapi kalau dia terjadi kecelakaan ganda di darat, itulah yang di cover pertama kali oleh Jasara Harja, begitu ya. Ya. Berarti kalau kecelakaan tunggal lalu lintas tidak termasuk yang dijamin oleh Jasara Harja ya Pak? Untuk kasus kecelakaan tunggal itu ada dua sebenarnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan kecelakaan tunggal alat angkut penumpang umum seperti bis misalkan, dan pengusaha atau pemilik kendaraan tersebut rutin membayarkan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang itu kepada Jasara Harja. Selama itu terbit laporan polisi, kami cover. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kecelakaan tunggal sepeda motor, misalkan si A berjalan dari X ke Z, hilang kendali kemudian terjatuh. Selama dia mendapatkan perawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, itu tidak akan cover sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1995. Jadi kalau dia jatuh sendiri itu tidak di-cover. Tidak di-cover. Baik. Nah, mudah-mudahan menjadi jelas pada kita semua. Jadi yang di-cover oleh Jasara Harja adalah jika terjadi kecelakaan, kemudian kecelakaan dengan kendaraan umum juga di-cover ya. Iya, di-cover ya. Nah, tapi kalau dia kecelakaan tunggal, dia tidak di-cover. Tetapi untuk dapat di-cover berarti dia harus ada laporan dari kepolisian. Nah, kembali ketika dia kalau pasiennya ini masuk rumah sakit, kemudian dia tidak bisa melakukan pelaporan ke kepolisian, apakah boleh diwakilkan oleh keluarganya untuk melaporkan seperti itu Pak? Dan kalaupun boleh, bagaimana prosedurnya, apa persyaratannya, dan apakah ada tenggang waktu batas pelaporannya Pak Hedi? Kalau untuk pelaporan dapat dibantukan Bu kepada keluarga, asalkan dia tahu apa isi dari laporan polisi itu. Itu perlu mengisi tentang kapan kejadian, tempat kejadian di mana, saksinya ada, kronologisnya bagaimana. Nah, itu terpenuhi, dapat dilaporkan kepada keluarga. Keluarga datang ke kantor kami, kita akan layani jika memenuhi unsur-unsur di dalam laporan polisi tersebut. Gitu. Jadi boleh diwakilkan, yang penting keluarga tahu bagaimana kronologisnya, begitu ya Pak? Kronologisnya, saksinya ada, identitasnya, kendaraan apa yang terlibat dihadirkan di kantor kami, dibawa oleh keluarga yang melaporkan itu, dan kita akan layani jika itu
memenuhi unsur-unsur dalam laporan polisi. Ada tenggang waktunya nggak Pak? Kapan batas waktu? Ada tegas waktunya, kapan itu melapor. Mungkin kalau ada batasan itu sebelumnya dari pihak BPJS atau apa yang ada batasan, kalau kami tidak ada. Baik, ya terima kasih Pak Hengki. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana alurnya untuk mendapatkan penjaminan dari jasa raja ya Pak Ali ya. Nah, ini ada pertanyaan, seandainya nih pasien mengalami kecelakaan ganda kemudian dibawa ke UGD, rumah sakit ataupun ke puskesmas seperti itu, alurnya bagaimana dan persyaratan apa saja yang harus disiapkan oleh pasien ataupun keluarga pasien supaya bisa mendapatkan penjaminan dari jasa raja? Syarat utama untuk mendapatkan dari jasa raja itu pertama terpenuhinya laka di kendaraan atau di, kita anggap bahwa korban ini laka ganda, kemudian dia dibawa ke rumah sakit Sultan Hasanuddin, dirawat dan ditangani di IGD. Kemudian keluarga bingung nih cara ngurus jasa raja seperti apa. Yang pertama itu syarat utama itu harus ada laporan dari pihak kepolisian. Jadi pihak keluarga cukup datang melapor ke Satlantas, khususnya Polda Jatim, seperti yang disampaikan tadi, terpenuhinya unsur-unsur untuk pelaporan tadi. Setelah laporan itu terbit, pihak keluarga nggak perlu datang ke kantor jasa raja. Jadi begitu laporan itu terbit, data itu sudah bisa kami terima langsung terkoneksi dari sistemnya kepolisian ke jasa raja, itu bisa kami tarik datanya gitu. Jadi pihak keluarga setelah melapor tinggal menunggu di rumah sakit, jadi nggak berapa lama kami kirimkan surat jaminan sebagai bukti bahwa korban tersebut terjamin oleh jasa raja. Biaya perawatannya itu untuk luka-luka sendiri itu maksimal 20 juta. Kemudian manfaat tambahannya seperti ambulans dari TKP ke fasilitas kesehatan itu 500.000. Kedua itu IGD, jadi untuk IGD ada manfaat tambahannya sendiri sebesar 1 juta. Itu sesuai dengan PMK nomor 15 dan 15 tahun 2017. Syarat utamanya cukup laporan pihak kepolisian, selanjutnya jasa raja bekerja. Baik, terima kasih. Jadi kepada semua Bapak Ibu yang mengikuti live talkshow ini juga bahwa tadi sudah dijelaskan persyaratan utama harus ada pelaporan, surat pelaporan dari kepolisian itu untuk menjadi dasar penjaminannya seperti itu ya. Dan ada batas nih yang dijamin oleh jasa raja adalah sebatas maksimal 20 juta kalau terjadi masuk rumah sakit. Kemudian ada biaya untuk transportasi ambulan dan UGD ya 1 juta. Baik, mungkin terima kasih Pak Ali, sangat jelas apa yang sudah disampaikan. Nanti kita akan menunggu audien kita jika ada hal-hal yang perlu diperjelas lagi. Selanjutnya mungkin saya bertanya dulu nih, ada pertanyaan ke PT Taspen dari Pak Ivan dengan Pak Ivan. Sebenarnya Pak, bagaimana sih penjaminan yang dijamin oleh PT Taspen jika terjadi kecelakaan lalu lintas Pak? Apakah sama tadi tunggal dan ganda juga atau bagaimana? Dan bagaimana sebenarnya persyaratan apa juga, apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi juga kalau ingin mendapatkan penjaminan dari PT Taspen? Silakan Pak Ivan. Ya, baik, terima kasih Bu Dr. Iqbal. Iya, untuk PT Taspen sendiri di sini itu mengcover khusus untuk para ASN, PNS, CPNS, P3K dan juga pejabat negara. Nah, untuk jaminan kasus seperti ini, kecelakaan lalu lintas, itu biasanya untuk PT Taspen sendiri mengcover para PNS atau ASN, khusus untuk para PNS atau ASN saja. Nah, apabila memang terjadi kecelakaan lalu lintas, baik itu tunggal ataupun ganda, memang untuk tahap awal yang harus dilakukan oleh pasien ataupun keluarga, ataupun misalkan sudah dibawa ke rumah sakit, itu nanti pihak keluarga rumah sakit ataupun pasien tersebut lapor ke PT Taspen apabila peserta tersebut adalah PNS. Iya, nah untuk
syaratnya sendiri di sini PT Taspen itu cukup dari laporan kronologis dari instansi, sama kalau memang misalkan terjadi laka lantas itu baik tunggal ataupun ganda, itu nanti kalau untuk yang ganda di koper awalnya oleh jasa harga. Jasa harga kan lapornya 20 juta maksimal. Nah, seperti itu nanti apabila memang belum sembuh, biaya perawatan masih ada, PNS ini nanti akan dapat jaminan dari PT Taspen seperti itu. Nah, jadi yang dibutuhkan awal adalah memang laporan kronologi kejadian dari instansi. Kemudian nanti untuk laporan sendiri ini 3 kali 24 jam maksimal. Jadi setelah kecelakaan, misalkan hari berikutnya itu pihak keluarga ataupun pihak rumah sakit melaporkan saja ke PT Taspen apabila yang bersangkutan laporannya. Kemudian nanti PT Taspen akan menghubungi instansi untuk pembuatan kronologisnya seperti itu. Nah, jadi nanti selain dari pengukuran jasa harga apabila kecelakaan ganda, PT Taspen akan menanggung perawatan, biaya perawatan, invoice dan juga tagihan rumah sakit sampai dengan pasien tersebut sembuh. Iya, baik seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi intinya kalau kecelakaan tetap penjamin pertamanya adalah jasa harga. Iya benar. Penjamin pertama lantas memang jasa harga. Cuma kan kalau memang misalkan tunggal atau ganda itu kan berbeda. Kalau ganda itu di cover, kalau misalkan memang tunggal itu lari ke BPJS ataupun ke instansi terkait ketenagakerjaan, kesehatan atau PT Taspen apabila PNS seperti itu. Jadi kalau ada PNS atau ASN nih kebetulan dalam perjalanan ke tempat kerjanya kemudian mengalami kecelakaan tunggal, sebenarnya tidak perlu ke jasa harga, langsung bisa ke PT Taspen ya lapornya. Iya benar. Jadi dilaporkan terlebih dahulu. Untuk pembukaannya ini memang mencakup ketika PNS tersebut sedang bekerja seperti itu. Entah itu perjalanan dinas, kemudian di lingkungan pekerjaan ataupun disebabkan karena penyakit akibat kerja seperti itu. Nanti bisa dilaporkan ke PT Taspen. Ada batasannya juga nggak nih ya Pak Ivan? Kalau tadi jasa harga bilang batasannya 20 juta, di Taspen ada nggak batasannya? Oh iya, untuk pelakunya sendiri ya Bu. Untuk jaminan perawatan kita tidak ada batasan, kita rawat untuk ada perawatannya itu sesuai RSUD kelas 1 untuk biaya plafonnya, tapi itu tidak ada batasan. Iya, itu bisa di cover sampai dengan PNS tersebut sembuh. Iya, dengan syarat memang untuk luka-lukanya itu dikarenakan karena kecelakaan tersebut. Iya, seperti itu, bukan dikarenakan penyakit lain seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ivan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Terus kemudian batasannya tadi 3 kali 24 jam, iya, 3 hari. Lebih dari itu biasanya kita akan menerbitkan surat tidak menjamin seperti itu. Jadi nanti bisa dilarikan juga untuk apa namanya, kalau memang misalkan nanti masih berat, kita butuh verifikasi juga dari dokter pusat apakah memang masih boleh lebih dari 3 kali 24 jam atau tidak seperti itu. Kalau memang misalkan masih boleh, nanti kita akan tindak lanjuti pasien tersebut sampai dengan perawatan. Begitu. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong, mungkin Bapak Ibu sendiri tidak tahu ya, di mana sih kantor PT Taspen di Pangkalan Bun? Saya juga nggak tahu nih. Kalau mau melapor, kita melapornya bagaimana ya Pak? Oh iya, baik. Untuk kantor PT Taspen sendiri di sini di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memang baru ada di Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Itu alamatnya di Jalan Cilikriwut kilometer 3,3 di Kota Palangkaraya. Nah, untuk misalkan memang kejadiannya di luar wilayah Kota Palangkaraya, misalkan jauh ada di Lamando, Pangkalan Bun atau Sampit, itu nanti saya akan berikan kontak person ya yang dapat dihubungi ketika ada terjadi sesuatu atau kecelakaan lalu lintas. Ya, itu untuk penjaminan para PNS ataupun ASN dan juga pejabat negaranya. Nanti ada kontak personnya. Untuk kontak personnya sendiri itu juga saya juga ada Telegram khusus untuk Taspen wilayah Kalimantan Tengah. Kalau misalkan terjadi sesuatu, PNS tersebut bisa langsung melaporkan ke grup Telegram tersebut. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, jadi kita tahu sekarang bahwa kalau terjadi seorang ASN mengalami kecelakaan, baik itu kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, berarti penjaminnya adalah PT Taspen. Dan kita nanti akan meminta kontak personnya ya Pak Ivan ya. Semoga nanti karena saya juga baru tahu gitu bahwa kalau PNS itu kita dijamin oleh PT Taspen. Selama ini saya tahu BPJS Kesehatan aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan Bu Okta dari BPJS Ketenagakerjaan. Sama Bu pertanyaannya, kita ingin bertanya
seperti apa sih penjaminan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas? Apakah tadi juga membedakan tunggal dan ganda, dan bagaimana prosedurnya, Bu? Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Bu Dokter atas pertanyaannya. Ini kali kaitan terkait mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada dasarnya BPJS Ketenagakerjaan peserta kita itu adalah peserta penerima upah, Bu. Penerima upah, kemudian juga peserta bukan penerima upah, kemudian juga tenaga kerja migran dan juga tenaga kerja jasa konstruksi. Sekarang limitnya apabila ditanyakan BPJS Ketenagakerjaan perannya itu di mana kalau terjadi risiko kecelakaan kerja, jadi kecelakaan kerja yang lalu lintas, ya Bu ya. Nah, pada prinsipnya di kita apabila terjadi kecelakaan lalu lintas baik itu tunggal ataupun ganda, Bu, itu tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tenaga kerja ini terdaftar sebagai peserta kita, dan memang lingkupnya itu apabila dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, Bu, dari tempat kerja menuju rumah atau membukti bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perjalanan dinas. Apabila terjadi crash di tengah jalan, itu masuk dalam laporan kami. Nah, tentunya juga kita ada yang namanya COB ya, koordinasi of benefit ya Pak ya. Jadi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang sifatnya ganda, maka itu memang yang pertama penjaminnya adalah dari Jasara Harja. Nah, apabila mungkin dari Jasara Harja itu pelapornya itu sudah maksimal 20 juta, itu bisa Bu dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai penjamin kedua. Nah, tentunya kalau terjadi resiko kecelakaan yang sifatnya itu tunggal, apabila itu tidak di-cover oleh Jasara Harja, bisa langsung ke BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Mungkin itu. Untuk persyaratannya, Bu, apa saja persyaratannya? Untuk persyaratan pelaporan kecelakaan kerja lalu lintas, yang pertama pelaporannya kalau di kita itu 2 kali 24 jam, Bu. Nah, dan kita juga sudah kerjasama dengan seluruh pusat pelayanan kecelakaan yang ada di wilayah Kota Waringin Barat. Seluruh puskesmas yang ada di Kota Waringin Barat, ada sekitar 18 puskesmas, kita sudah kerjasama, Bu. Kemudian juga di rumah sakit yang ada di Bogor, rumah sakit yang di Sukamara dan Lamandau. Jadi untuk pelaporan persyaratannya itu di kita juga sudah ada yang namanya secara online, Bu. Jadi kayak semacam di rumah sakit Imanuddin itu langsung dilayani di IGD, itu langsung terekam di sistem kami yang namanya RSPC online. Jadi tidak perlu ada pelaporan, itu langsung otomatis terjamin ke kami, Bu, ketika petugas dari rumah sakit menginput si tenaga kerja ini nomor KPJ-nya, nomor KTP-nya, dia langsung terekam, Bu, sebagai tenaga kerja yang terjamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu. Baik, terima kasih, Bu. Ada pelapornya juga nggak ya, Bu? Kalau seandainya terjadi kecelakaan kerja dan seandainya memerlukan tidak bisa tuntas kita tangani di rumah sakit kita dan harus dirujuk ke luar daerah, apakah itu termasuk yang ditanggung juga dari BPJS Ketenagakerjaan? Untuk batasan pelapor kita tidak ada batasan pelapor ya, Bu ya. Kita untuk ininya sampai dengan sembuh, sampai dengan si tenaga kerja dinyatakan sembuh sesuai dengan indikasi medis. Jadi untuk lapornya tidak ada. Kemudian juga apabila dirujuk juga tetap masuk laporan kita. Kita banyak ibaratnya yang terjadi kasus kecelakaan kerja sehingga dibutuhkan untuk kaki palsu, gitu dia tangan palsu. Itu biasa kita rujuk ke Solo atau Semarang, itu masuk laporan kita, Bu. Nah, kemudian juga untuk apabila terjadi risiko kemudian kecacatan, itu ada laporan juga di kita, santunan kecacatannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Okta untuk penjelasannya. Jadi sekarang kita menjadi lebih tahu bahwa ketika terjadi kecelakaan ternyata yang menjamin itu banyak, bukan hanya BPJS Kesehatan saja, bukan hanya Jasara Harja saja, ternyata ada BPJS Ketenagakerjaan, ada PT Aspen, dan mungkin di satu lagi yang sebenarnya kita undang juga pada hari ini dari BPJS Kesehatan tapi berhalangan hadir. Sebenarnya kita juga bertahu nih ketika terjadi kecelakaan tunggal pada masyarakat biasa yang tidak punya, yang tadi ya notabene bukan
tercover oleh tenaga kerjaan, bukan dari PT Taspen. Nah itu kira-kira siapa yang menjamin? Mungkin itu yang nanti harusnya masuk ke dalam ranah BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan nih untuk Pak Hengki, Pak. Tadi untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang seperti apa yang pasiennya harus melapor ke kepolisian? Tadi mungkin sudah dijelaskan juga ya Pak. Jadi yang seperti apa sih yang harus dilaporkan? Apakah semua kecelakaan tunggal maupun ganda harus melapor dulu atau cukup yang kecelakaan ganda saja? Silakan Pak. Jadi yang harus melapor ke kami harusnya semua kejadian kecelakaan harus dilaporkan ke kami, terutama yang laka ganda maupun laka tunggal yang luka-luka. Gunanya untuk melaporkan kepada kami, kita bisa menginventarisir, menganak, jadi kita bisa melakukan kegiatan supaya kejadian kecelakaan itu tidak terlalu tinggi, karena jumlah kita juga lumayan tinggi. Jadi minimal kita bisa mengurangi angka fatalitas korban laka, dari kita bisa sosialisasi kepada masyarakat. Jadi itu perlunya gunanya untuk masyarakat melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak kepolisian, walaupun manfaatnya juga untuk pengobatan jatuh dari laka ganda atau laka tunggal. Terima kasih Pak. Dan tadi batas waktu pelaporan tidak ada ya Pak? Tidak ada. Di kepolisian ya? Kapan pun boleh melapor. Kapan pun boleh. Ini yang terkendala nanti di kayak Taspen itu ada 3 kali 24 jam. BPJS kalau nggak salah juga sama, kalau salah. BPJS ya, 3 kali 24 juga, itu yang kendalanya. Baik, terima kasih Pak. Tadi yang punya batas waktu sepertinya dari PT Taspen, kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan 2 kali 24 jam. Baik, Bapak Ibu, audien kita yang ada di sini, teman-teman kepala puskesmas, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dari tadi sudah dijelaskan bagaimana sih prosedurnya untuk mengurus, kemudian penjaminan seperti apa saja yang diberikan, persyaratan alurnya. Nah, silakan mungkin teman-teman di puskesmas ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, saya persilahkan. Silakan Dr. Kak Iwan dari Puskesmas, Kepala Puskesmas Kumai. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Iwan dari Puskesmas Kumai. Iya. Baik, terima kasih. Di dalam forum ini sangat bagus sekali, dan ini juga menambah wawasan peristiwa di kami di fasilitas pelayanan tingkat pertama. Dan kasus kejadian kecelakaan pada Puskesmas Kumai termasuk paling tinggi, karena di wilayah kerja kami merupakan jalur akses utama lintas darat, yang mana kepadatan penduduk juga sangat banyak dan juga kepadatan lalu lintas juga sangat lumayan ya. Kemarin saja kejadian kasus kecelakaan ganda antara anak sekolah dan pengendara umum, di mana terjadi 3 korban, ada juga yang dibawa ke kami dengan kondisi yang sudah pingsan, yang satu patah tulang dan dibawa ke kami. Jadi bisa dikatakan tingkat insiden kecelakaan ini di tempat kami lumayan tinggi, terutama untuk Puskesmas Kumai. Dan apa yang dijelaskan tadi sebenarnya juga sangat membantu kami untuk memberikan informasi terusnya buat masyarakat, karena sangat dinamis sekali dan sangat bervariatif sekali korban-korban yang mengalami KDRT. Baik dia sifatnya masyarakat umum, baik dia juga sifatnya adalah tenaga kerja, atau dia juga ASN. Dan ternyata di dalam pembicaraan kita ini sangat unik. Saya sangat tertarik ditujukan ke Taspen, karena setahu saya Taspen ini saya yang mungkin yang kayaknya yang kurang update. Saya tahunya Taspen itu merupakan usaha pensiun saja,
saya kan, saya dapat uang kaspen. Setahu saya cuma itu. Nah, ternyata di dalam kolom ini dijelaskan ternyata ada perlindungan terhadap saya karena sebagai ASN di dalam menjalankan pekerjaan saya sebagai aparatur sipil negara. Ternyata proses pekerjaan itu tertata, tidak hanya kecelakaan di saat saya titik rumah ke tempat kerja, tetapi juga kecelakaan kerja dari tempat pekerjaan. Nah, ini sangat menarik. Saya berharap ini nanti, saya yakin di dalam forum ini tidak akan bisa menjawab semua yang saya mau tanyakan, tapi paling tidak ada gambaran yang bisa saya sosialisasi nanti ke seluruh staf saya, sehingga kita dalam bekerja jelas, sehingga tatarannya nanti bisa kita manfaatkan, karena ini sangat membantu buat kami sebagai ASN. Nah, pertanyaan saya sederhana, karena tadi juga dari jasa harga juga ada menjelaskan di jasa harga itu ada plafon ya Pak ya, 20 juta. Di saat nanti plafon ini kelewatan umpama eksidensial, maka akan dilanjutkan lagi nanti oleh penanggung jaminan kesehatan yang lain. Nah, pertanyaannya bagaimanakah mekanismenya pelaporan? Apakah pelaporan itu tunggu selesai dulu punya jasa harga baru saya lapor lagi? Kejadian sudah mungkin 3 bulan yang lalu contohnya, itu bagaimana? Atau di saat proses kejadian dua-duanya saya laporkan? Nah, ini mungkin diperjelas. Yang kedua, mekanisme juga item-item yang saya lapor. Kalau ketenaga kerjaan, karena kemarin ada Pak Yosef yang puskesmas lalu, saya sedikit ada gambaran mekanismenya. Nah, untuk kaspen bagaimana? Apakah ada formnya dan sebagainya? Dan tadi juga saya ada disampaikan kita dari puskesmas, contoh saya harus membuat surat tugas ya untuk salah satu lampiran. Surat tugas itu kalau kita lagi kita di puskesmas adalah surat tugas melaksanakan pekerjaan yang sifatnya keluar. Tetapi kalau dari rumah ke puskesmas itu tidak ada surat tugas. Nah, itu bagaimana apakah semuanya harus ada surat tugas untuk sebagai lampiran gitu ya? Mungkin ini tidak disebut jelas dan juga hotline-nya juga bisa disosialisasi ya kan ya, sehingga kami di puskesmas juga bisa mengetahui ini karena ini sangat menarik dan sangat baru buat kami di fasilitas. Nah, selanjutnya juga untuk BPJS Ketenagakerjaan saya ada pertanyaan juga seperti yang saya sampaikan tadi Bu. Di saat utamanya nih, saya kan hari ini saya belum memiliki atau belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Saya juga baru tahu kemarin kalau BPJS Kesehatan itu hanya mengcover situasi kesehatan saya saja, bukan eksidensial. Ternyata saya harus menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan lagi, baru saya di cover. Nah, pertanyaan saya juga sama tadi, bagaimana kalau terjadi kecelakaan ganda? Karena kan yang di jasa harga ganda ya Pak ya, para tinggal dilihat dulu kasus ya. Nah, kalau ganda itu bagaimana Bu? Apakah saya juga lapor dua-duanya atau bagaimana? Nah, mungkin ini ya pertanyaan terbuka dari saya untuk forum ini. Terima kasih, mohon maaf kepada teman-teman yang ada datang. Selamat siang. Baik, terima kasih. Mas Ivan, pertanyaannya sama. Saya berapa puluh tahun ya saya jadi PNS, saya juga baru tahu kalau kaspen itu ternyata bisa menjamin yang lainnya. Saya hanya berpensiun nanti ketika saya sudah umur 58 seperti itu. Silakan dijawab Pak Ivan. Sebenarnya mau izin saya mau bisa lagi tadi. Oh, iya. Silakan. Baru tahu ya. Iya, nggak ngerti. Pensiun gimana kalau Iya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk terkait laporan dari kecelakaan kerja ataupun kecelakaan lintas yang dilakukan dari PNS ataupun ASN, ini kita untuk tahap awal memang pelaporan kan kita juga belum tahu ya kalau misalkan kecelakaan itu ganda ataupun tunggal. Ya kalau misalkan memang sudah tahu, itu nanti segera dilaporkan. Itu misalkan kecelakaan ganda, memang kita juga pelaporan awal itu bisa langsung datang ke jasa harga dan juga ke kami seperti itu. Untuk para PSN, untuk PNS, ASN ataupun pejabat negara. Nah,
sehingga nanti untuk data satu di kami kan 3 kali 24 jam, sehingga harus segera mungkin dia bisa lapor via WhatsApp dulu karena memang jaraknya kan cukup jauh. Iya, di Provinsi Kalimantan Tengah ini memang cukup jauh jaraknya. Nah nanti kalau misalkan memang ada kasus, jadi nanti pihak puskesmas boleh lapor ke Kaspen dulu dan juga lapor ke Jasa Raharja. Iya, nah kalau memang misalkan biaya pertanggungan atau beban ataupun biaya invoice ataupun tagihan dari rumah sakit tidak mencukupi dari telepon Jasa Raharja, maka PT Kaspen akan menanggung misalnya. Iya, untuk dari mekanisme pelaporannya di PT Kaspen itu membutuhkan surat kronologis kejadian dari instansi. Ya, apabila memang nanti sudah dilaporkan kepada PT Kaspen, biasanya itu PIC kami atau officer kami akan langsung telepon ke instansinya. Seperti itu. Apakah memang benar ini kecelakaan kerja atau memang kecelakaan di luar dinasnya beliau? Seperti itu. Nah, untuk pendamping apabila kecelakaan lalu lintas, itu biasanya dari PT Kaspen juga akan meminta surat keterangan saja. Surat keterangan dari kepolisian, yang mana di situ mencantumkan bahwasanya yang bersangkutan kecelakaan di lalu lintas di jalan mana, kemudian terjadinya ganda ataupun tunggal, seperti itu. Ya, kalau memang misalkan kecelakaannya tunggal, itu bisa langsung dilapor ke kami di PT Kaspen saja, khusus untuk para ASN, PNS atau pejabat negara. Iya, syaratnya memang untuk kronologi saja. Biasanya dilaporkan via WhatsApp, nanti kami hubungi ke instansi, contohnya seperti ini. Ini dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini kemarin terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini ada surat kronologisnya, yaitu tertanggal di sini 13 Februari 2022 waktu dan tempat kejadian. Di sini ada di sekitaran area lapas perempuan kelas 2A. Iya, jadi contohnya seperti ini. Nanti dari surat ini kita bisa investigasi lebih lanjut. Nah, kalau memang misalkan nanti sudah ada surat jaminan dari kami, maka itu nanti akan kami jaminkan untuk biaya perawatan sampai dengan sembuh untuk PNS tersebut. Iya, surat jaminannya contohnya seperti ini. Iya, ini fotokopi yang tadi dan mohon maaf. Nanti kalau memang misalkan ada terjadi, itu bisa saya kirimkan via PDF terlebih dahulu. Iya, karena memang untuk jarak yang cukup jauh kan tidak memungkinkan kalau harus diserahkan via fisik. Kita biasanya kirim lewat ekspedisi atau lewat WA atau lewat sosial media yang lain seperti itu. Ya, untuk jaminannya sendiri tadi tidak ada batasan. Ya, sama seperti BPJS tenaga kerjaan, BPJS kesehatan juga. Iya, pokoknya sampai pasien tersebut sembuh itu kita jaminkan seperti itu. Apabila memang ada di bawah ke puskesmas terlebih dahulu, maka nanti saya minta surat rujukan. Biasanya dari paskes awal sampai dengan tingkat lanjutan itu kan ada surat rujukan. Gitu. Nanti kalau memang misalkan perlu ada perawatan penanganan khusus di rumah sakit, itu nanti kami minta bukti-bukti dari surat rujukan, kemudian ada surat hasil radiologi, ya kemudian nanti juga ada hasil ronsen mungkin ya, kalau memang misalkan kecelakaan tersebut parah seperti itu. Ya, semoga membantu ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ivan. Jadi tetap lapor dua-duanya Mas Iwan. Ke Jasa Raharja lapor, ke Kaspennya juga lapor. Seperti itu biar kita bisa di-cover semuanya. Syukur-syukur kalau misalnya nggak sampai 20 juta, lapornya kan cukup di-cover oleh Jasa Raharja ya, walaupun kita sudah lapor ke PT Kaspen gitu ya. Ya, baik. Mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan, Ibu Dokter silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Dokter. Izin menjawab Pak pertanyaannya Pak. Ya, tadi jika saya boleh mengulang pertanyaannya terkait mengenai lampiran ya Pak ya, lampiran berkas apabila lingkupnya sih kalau misalnya dinas Pak. Jadi kalau misalnya kita ada dinas, misalnya dinas luar daerah gitu ya Pak ya, dan kita juga sebagai pekerja ini di luar dari ASN ya Pak ya, di luar ASN, tenaga kerja di luar dari ASN. Kemudian yang bersangkutan itu diperintahkan oleh atasan Pak untuk dinas luar kota. Nah itu Pak yang kita butuh surat keterangan dinasnya. Tapi kalau misalnya dia tetap seperti biasa rutinitas Pak, dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, itu tidak perlu Pak. Tidak perlu adanya surat dinas. Nah apabila dia diperintahkan keluar daerah, nah itu Pak yang dibuat dari jam kerjanya. Itu yang kita butuhkan sebagai bukti tambahan Pak, kalau terjadi risiko kecelakaan lalu lintas. Kemudian apakah pertanyaan kedua tadi, apakah harus dilaporkan juga ke Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan gitu ya Pak ya? Dua-duanya dilaporkan Pak. Jadi ke Jasa Raharja dilaporkan, ke BPJS Ketenagakerjaan juga dilaporkan kalau terjadi risiko kecelakaan lalu lintas. Nah nanti ke depan siapa sih yang menanggung seperti itu ya Pak ya?
Kalau kecelakaan tunggal dan apabila tidak cover oleh jasara harja, berarti dari awal itu BPJS Ketenagakerjaan Pak. Tapi apabila itu kecelakaan ganda, penanggung utamanya jasara harja. Nah, nanti selanjutnya apabila pelakunya sudah habis, itu bisa Pak langsung otomatis ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk pelaporannya di tahap awal itu kita kronologis kejadian kecelakaan Bu, kemudian kecelakaan lalu lintas itu di KTP 2 orang saksi dan KTP tenaga kerja, 1 peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga absensi. Kemudian setelah itu ada lagi rincian-rincian biayanya Bu ya, apabila ada rincian biayanya harus kita ke kita. Tetapi sepanjang ini di kita itu sudah kerjasama semua Bu dengan puskesmas ya Pak ya, termasuk puskesmasnya Bapak kita sudah kerjasama juga. Kemudian di seluruh rumah sakit yang ada di Kobar, Sukamara dan juga Lamando kita sudah kerjasama juga. Artinya sebenarnya perusahaan atau tenaga kerja yang menjadi peserta kita itu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi Bu. Jadi nanti dari PLKK, Pusat Pelayanan Kecelakaan Kerja yang sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang akan mengajukan ke kita. Jadi tenaga kerja cukup aja dilakukan pertolongan medis gitu ya Bu ya, oleh petugas kesehatan yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas. Mereka sudah tidak bingung-bingung untuk mengeluarkan biaya Bu, karena nanti dari puskesmas atau rumah sakit yang akan menagihkan secara kita secara merajut diri seperti itu. Mungkin bisa menjawab Pak. Cukup, cukup lebih jelas. Ya. Setidaknya di sini kita bisa mensosialisasikan kepada teman-teman di puskesmas dan kepada masyarakat kita, artinya bahwa nanti ketika terjadi kecelakaan, persyaratannya adalah jangan lupa yang pertama melaporkan dulu, gitu ya. Laporkan yang pertama adalah ke kepolisian untuk mendapatkan LP ya Pak. Oke. Selanjutnya supaya kita mendapatkan penjaminan, kita juga harus melapor ke jasara harja dan penjamin mana yang kita miliki, apakah dia BP Taspen ataukah ke tenaga kerjaan. Mungkin seperti itu ya. Ada lagi yang mau diperjelas Mas Iman? Cukup jelas. Mungkin yang dari jauh-jauh datang dari itu Rohani, silakan. Di sana juga rawan kecelakaan ya Pak? Ini rawan ini. Rawan sekali. Rawan. Terutama saya yang rawan. Selamat siang. Dan saya hormati Bapak Ibu narasumber dan tentunya Ibu moderator kita asing dari mantan teman. Saya masih teman. Di sini tadi sebenarnya untuk permasalahannya sama Pak Ibu, kasusnya kayak di kebetulan saya sekarang sudah digeser Bu mengganti posisi Bu Dr. Dwi di Ambilian. Jadi saya di Ambilian, sekarang ikut Mas Yohanes Estabis. Sebenarnya bukan pertanyaan, karena pertanyaan tadi hampir sama dengan yang punya Mas Yohan dari Sungai Langit dan sudah terjawab dan itu mewakili kita, karena daerah yang kemudian juga termasuk kecelakaan lalu lintasnya tinggi Bu. Jadi di sana memang kenapa saya tertarik dan memang langsung mau hadir dalam acara ini karena memang itu sangat kita perlukan. Walaupun saya tidak bisa mengikuti dari awal, tapi paling tidak bisa menangkap tadi dari hasil beberapa menit yang lalu. Jadi intinya ini memang. Nah di sini yang perlu saya sampaikan cuma satu sebenarnya, saya juga sedikit kaget mendengar yang masalahnya Taspen. Jadi untuk Bapak Taspen, jadi jujur saya juga sudah hampir 27 tahun saya kerja. Itu baru tahu kalau Taspen itu ya memang seperti teman-teman tadi itu ada ngurusi anak-anak. Nah yang jadi masalah di sini Bapak, apakah kami yang super atau kami yang nggak tahu medsos atau PT Taspennya yang kurang sosialisasi gitu. Jadi tolong untuk yang satu ini, karena juga saya kaget rupanya Taspen itu nggak ngurusi orang pensiun tok bahasanya Taspen itu nggak ngurusi orang lansia. Nah, apa yang udah mau mendekati mati lah gitu ya. Nah, jadi rupanya mengurusi ini juga gitu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu yang dari Taspen agak lebih disosialisasikan kembali. Saya tahu dengan kayak ibu-ibu dari Ketenagakerjaan kita ada kerjasama, terus kemudian disampaikan informasi yang terbaru atau apa. Jadi mungkin ke depannya
untuk ya itu tadi minta mungkin untuk apa ya, jadi untuk informasi yang terbaru atau yang apa itu kayaknya lebih disosialisasikan mungkin di Indonesia dan sebagainya. Jadi mungkin itu Bu, pertanyaan kayaknya nggak ada, cuma permintaan kami dari Bapak Betawi, tempat kerja saya itu di perbatasan Sukamara, jadi jauh sekali. Jadi betul dari mana-mana, jadi informasi agak terlambat. Jadi mungkin dengan adanya nanti dari PT Taspen bisa mensosialisasikan sering, jadi itu mungkin nanti kami juga bisa memahami dan bisa mensosialisasikan dan menyampaikan ke teman-teman yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator, yang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, ternyata sama semuanya kita terima donanya PT Taspen, Pak Ivan. Jadi mungkin nanti ke depan habis talk show ini mungkin talk show-nya lain, khusus tentang Taspen dan ASN seperti itu. Apa saja sih yang ada di PT Taspen itu yang kami tidak tahu terkait dengan hak dan kewajiban kita sebagai ASN ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin mau ditanggapi silakan, Ivan. Baik, Bapak terima kasih banyak Pak atas atas pernyataannya. Iya, memang untuk Taspen sendiri di sini memang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah baru ada satu, jadi baru ada di Kota Palangkaraya. Namun kita memang bekerja sama dengan Pemda di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Betul, kalau untuk di Sukamara sendiri kita juga kerjasama sama BKD atau BPKD-nya, kemudian sama BKD Pangkalanjung juga ada Pelaurin Barat yang di depan Presiden kalau kantornya. Itu kita memang sudah mensosialisasikan ke BPKD atau Badan Kepegawaiannya. Cuma memang untuk penyampaian informasinya itu apakah memang sampai kepada ASN ataupun kepada PNS, atau memang masih belum semuanya itu mendapatkan informasi. Ya, kami juga kebetulan memang ada sosial media di Instagram atau website Taspen kami di www.taspen.co.id. Itu memang informasinya di situ sudah ada semua. Cuma memang untuk para ASN memang kebetulan kalau memang misalkan yang jauh kemudian apa namanya mungkin sinyalnya tidak bisa kebalikannya seperti itu, mungkin informasinya belum sampai kepada ASN yang di daerah. Ya, nanti untuk kedepannya insya Allah saya sebagai perwakilan akan menyampaikan kepada saya juga jajaran direksi supaya nanti untuk sosialisasi ke tempat-tempat yang memang belum mengetahui informasi dari kesehatan itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Mari Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Ivan. Nanti untuk lebih jelasnya juga selain mengikuti websitenya Taspen, hasil ini juga nanti kita akan share lewat YouTube ya. Nah, nanti bisa di-share ke teman-teman yang lainnya Pak Rohani. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan Pak Ivan. Maaf. Iya, biar puas alhamdulillah. Mumpung. Baik, terima kasih. Untuk PT Taspen ya seperti yang sampaikan di awal tadi memang tidak bisa selesai di forum ini. Saya harapannya ada tidak lanjut lagi mungkin sosialisasi dan sebagainya, atau mungkin memang perlu untuk wilayah barat ini buka kantornya Pak. Iya, karena kalau Atlanta kan ngomongin Pak 450 kilo itu bukan sesuatu yang dekat Pak. Ya mungkin ini bisa dipertimbangkan seperti BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin ada perpanjangan cabang di sini sehingga mungkin proses dinamika pengklaman dan sebagainya pelaporan itu bisa lebih lancar gitu ya. Baik, yang kedua saya kan nggak enak kalau cuma nanya, yang tiga saya tidak perlu ke TNI, jadi ini biar adil. Ada pertanyaan buat TNI, ini order Pak dari beberapa rekan ke HP saya, jadi ingin bertanya untuk pelaporan tadi kan kita harus ke kepolisian ya saya untuk menjadi salah satu syarat untuk pengklaman pertanggungan tadi. Nah pertanyaannya itu mungkin ini supaya jelas saja Pak ke kita masyarakat, apakah proses permintaan dokumen itu ada biaya yang dibebankan pelapor gitu ya untuk pelaporan kejadian dari Pak? Apakah ada biaya? Karena ini tadi masuk ke saya bilang coba tanya ke kepolisian apakah ada biaya permintaan surat dokumen seperti tadi. Yang kedua,
apakah pelaporan itu memang harus secara fisik datang ke kantor kepolisian atau ada aplikasi yang bisa disederhanakan sehingga kita bisa akses? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena wilayah kita ini kan luas, Pak. Bagaimana dengan saudara kita mungkin ASN yang ada di wilayah pelosok yang akses susah? Untuk kesini saja dia tidak memiliki transportasi atau bahkan dana. Dan ini kira-kira solusinya bagaimana? Apakah cukup di kantor kepolisian terdekat atau seperti apa? Sehingga nanti ini juga bisa kita sampaikan ke masyarakat kota. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yang pertama, laporan kepada pihak kepolisian jelas tidak ada biaya. Yang kedua, untuk melaporkan korban kecelakaan lalu lintas itu, kalau kita mendapat informasi kejadian di wilayah kita, pihak kami tetap datang. Karena dalam memenuhi unsur-unsur di laporan polisi itu, kami harus olah TKP. Dan di situ kita bertanda tangan sama seperti itu dokter, bapak dokter, konsultan atas jabatan. Jadi kemudian kita melakukan proses hukumnya. Ya, jadi di proses hukum kami itu ada 3 jenis: restorasi justice, apakah itu SP3 atau kemudian sampai berlanjut sampai dengan ke pengadilan, gitu. Jadi dimanapun di Riau itu kita sering datang juga. Sampai ke ujung perbatasan ada informasi kita tetap datang. Ya kita sebenarnya memang untuk pelayanan, karena kalau kita nggak olah TKP hanya lewat aplikasi aja kita nggak tahu gambaran ya. Saksinya gimana, kronologisnya gimana. Karena kejadian kecelakaan itu saksi itu masih mengatakan, Pak saya tidak tahu. Biasanya kita kesulitan di saksi. Nah, gunanya kita mendalami TKP yaitu kita bisa membaca arahnya apa, kendaraannya, tipikalnya, kendaraannya lewat di sini gimana. Di situ penyidik biasanya membaca pengendara, tipikal pengendara itu melalui jalan tersebut. Jadi kita bisa menyimpulkan, punya gambaran mau arah kemana nanti perkara ini. Ya. Demikian, Pak. Ya, jadi saya perjelas bahwa biaya tidak ada ya Pak untuk pelaporan, tetapi untuk supaya dapat surat LP tetap harus datang melapor karena terkait dengan bahwa ada olah TKP dan sebagainya untuk menentukan kasus tersebut, gitu ya Pak? Ya. Menambahkan untuk datang ke kami itu nanti pelapor tidak ada membawa apa-apa, tidak ada membawa surat kepada kami, tapi kan kita online kepada pihak JR. Ya, kita online, ya SMS ini kita online, dan pihak JR detik itu pun sudah tahu sampai kami tingkat ke atas, tingkat mabes mengetahui kejadian ini. Begitu. Jadi kita update-nya langsung ke pihak JR dan ke korban yang melapor tidak ada mbak. Dia menginformasikan lapor dulu, mana suratnya, kita bisa memberikan surat kepada keluarga korban. Tapi kita mengambil data aja, menginput data. Yang penting korban tahu atau keluarga korban kronologisnya, tempatnya, kapan, beritanya, saksinya itu terpenuhi di LP bisa ditertibkan. Jadi kendaraan harus segera dilakukan. Gitu. Terima kasih. Cukup jelas ya, tampilannya. Ada lagi yang mau diperjelas? Kayaknya banyak titipan pertanyaannya Pak di situ, Bu. Banyak sekali Bu. Tapi sebelum Mas Ivan lagi yang menjawab, mungkin yang saya beri kesempatan dulu kepada yang lain. Yang di pojok Pak Ahmad, Pak Mislami, ada yang mau disampaikan Pak? Gak dapat makan kalau nggak nanya nih. Nanya, nanti gak dapat makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin semuanya, yang saya hormati Dr. Eka, narasumber dari kepolisian Jasa Marga, kepolisian dan juga Kaspen dan rekan-rekan yang hadir di sini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama ke Kaspen ataupun kerjaan. Untuk keluarga ASN itu seperti apa? Karena kalau ASN sudah jelas ya
seperti saya seorang husband, kecelakaan sudah pasti ada proses yang memang ada penjaminnya. Kemudian kalau seperti anak saya yang mungkin masih sekolah ada kecelakaan, nah itu nanti proses seperti apa, apakah sampai cukup di jasa harga atau bisa nanti diinginkan ke Kaspenka atau seperti apa. Nah ini juga kita harus mendapat informasi jelas, karena kalau untuk proses sudah jelas tadi disampaikan ya, prosesnya aman, tapi kalau untuk keluarga kita seperti apa. Kemudian yang kedua, mungkin kepolisian berapa lama proses LP itu harus bisa keluar, karena juga mengejar dari guideline dari beberapa kelengkapan bekas seperti Kaspen itu 3 kali 24 jam. Kalau misalkan proses di kepolisian sampai 7 hari itu berarti mengganggu proses kita. Karena mohon arahannya agar proses administrasi itu bisa tepat waktu. Karena tidak menutup kemungkinan ya, karena kita sama-sama tahu di Indonesia ini kelemahannya adalah di sisi administrasi yang panjang dan berbelit-belit. Kita akui itu, tetapi ketika berkaitan dengan nyawa, saya pikir seharusnya proses-proses seperti itu tidak menjadi hambatan, lagi ketika berkaitan dengan perobatan dan kecelakaan tunggal maupun gawat. Ini mungkin yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silahkan Mas Ivan dari PT Kaspen. Tadi kalau keluarga ASN siapa yang menjaminnya? Silahkan dijawab. Ya, jadi terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Untuk dari pihak keluarga ASN sendiri, di sini kami hanya menjamin apabila meninggal dunia, seperti itu, entah itu suami, istri ataupun anak. Tapi kalau untuk PNS-nya sendiri itu bisa dijamin ketika kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas ketika berangkat ataupun pulang dari kantornya, seperti itu. Kalau untuk keluarganya belum ada, ya belum dijamin kami, karena kalau untuk keluarganya ini kan maksudnya ke masyarakat umum. Masyarakat umum biasanya ke BPJS Kesehatan, seperti itu. Itu yang di BPJS Kesehatan. Tapi kalau memang misalkan dari pihak keluarga ASN ada yang meninggal dunia, itu bisa ada uang masyarakat sosial di kami, seperti itu. Entah itu sudah pensiun atau belum pensiun, seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak Edi, berapa lama sih surat LP itu keluar? Biar cepat. Yang tadi saya pensiun dapat LP ya. Pada saat hari itu kita datang, hari itu kita sama dengan yang cuman kita kan terkendala karena kita datangi ke tempat kejadian, mungkin di Balerian atau di ujung-ujung di daerah Pangkut. Nah, kita datang mesti tetap ke TKP aja 2 jam. Tapi setelah sampai di kantor mesti dikerjakan sama rekan-rekan kami. Dan hari itu pun terbit dan langsung direspon oleh pihak CR. Jikapun itu korban itu meninggal dunia di hari kedua, ya masalah. Hari kedua atau hari ketiga korban bisa langsung menerima uang santunan dari CR, gitu. Dan hari itu kami pastikan secepatnya langsung kita tertibkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semakin siang semakin panas diskusi kita. Tetapi dari tadi yang bertanya baru bapak-bapaknya. Mungkin ingin juga nih dengar suara ibu-ibunya. Silakan Bu Dr. Asma, Kaspen, karena seperti kita ketahui bersama kan kalau sudah pensiun sudah diambil ya tabungan Kaspennya, apakah bisa. Terus kemudian gimana juga kalau pada saat kecelakaan lalu lintas PNS tersebut meninggal dunia, apakah sistem pelaporan dan mekanismenya sama seperti tadi yang ditanyakan Pak Iwan tadi atau bagaimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebelumnya apabila pesertanya sudah pensiun ya Bu, kalau sudah pensiun itu
itu kita kan ada iuran BPJS Kesehatan atau aksesnya. Nah, sehingga ketika sudah pensiun maka jaminan kecelakaan kerja ini tidak ditanggung lagi seperti itu. Nah, ketika memang yang bersangkutan apabila yang sudah pensiun itu mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian meninggal dunia, itu prosedurnya berbeda. Kalau itu nanti cukup keluar dari kami saja. Iya, tidak perlu ada laporan-laporan lain karena kasusnya sudah kasus jaminan kematian. Ya, nanti kita bayarkannya jaminan kematiannya, bukan jaminan kecelakaan kerja. Seperti itu. Jadi untuk yang sudah pensiun tidak ditanggung oleh kami. Ya, perawatannya nanti dari BPJS Kesehatan. Ya, baik. Terima kasih untuk membantu. Kalau kejadian ASN itu terjadi sampai meninggal, kan kita tahu tadi juga di awal disampaikan bahwa pihak JR juga mengklaim ya Pak ya, bisa memberikan santunan kan Pak ya, kalau kejadian ya Pak ya. Nah ini kasusnya ASN, kejadian KLJ. Apakah pertanyaannya, dua-duanya dari ASN juga dapat, tapi kebetulan kan ASN dan dari jasa raja juga dapat, karena kejadiannya di jalan. Nah ini juga perlu kami ketahui bersama, sehingga kita bisa mengerti hak-hak kita sebagai ASN itu seperti apa. Contohnya ASN, karena kebetulan saya mewakili teman-teman ASN, jadi ini hal yang baru saya sampaikan yang lagi, mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan kita ya, supaya informasi ini bisa benar-benar bermanfaat buat kita. Terima kasih, itu saja dari saya. Dulu, kalau terjadi ASN meninggal dunia kan ada santunan dari jasa raja, kemudian dia juga sebagai ASN ada santunan dari PT Taspen. Apakah bisa dua-duanya dapat? Seperti itu pertanyaannya Pak. Silakan Pak Ali. Ya, jadi kalau untuk jasa raja itu tidak memandang status sosialnya, baik itu masyarakat umum atau pekerja, itu selama itu kecelakaan kerja dan tak terbit laporan dari pihak kepolisian, santunan itu tetap kami serahkan. Dan untuk nominalnya itu untuk meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah diberikan langsung kepada ahli waris secara transfer, jadi tidak dalam bentuk uang tunai. Mungkin itu. Jadi dari jasa raja tetap keluar Mas Iwan 50 juta. Bagaimana dengan PT Taspen? Izin tadi rawat yang tadi untuk yang setelah pensiun itu uang lupa wafat namanya. Kalau misalkan meninggal setelah pensiun, entah itu kecelakaan, entah itu karena sakit seperti itu uang lupa wafat nominalnya 3 kali dari gaji pensiunnya seperti itu. Iya. Nah kalau untuk yang tadi Bapak Iwan ya, Bapak Iwan sampaikan itu untuk ASN yang masih aktif, jika mengalami kecelakaan entah itu ganda ataupun tunggal, itu kita cover sampai biaya perawatan sendiri. Iya, dengan syarat memang yang bersangkutan sedang menjalankan tugas dan kewajiban, kemudian dalam lingkungan dinas seperti itu. Entah itu ketika berangkat ke kantor dari rumah menuju kantor, dan juga dari kantor menuju ke rumah seperti itu. Ini kan untuk kasusnya secara maupun lalu lintas ya. Iya, nanti kita cover biaya perawatannya sampai sembuh dengan syarat memang dalam melaksanakan tugas dia ataupun dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di kantor ataupun di lingkungan lalu lintas. Pertanyaannya ketika meninggal. Ketika meninggal kita ada santunan binaka tewas namanya jaminan kecelakaan kerja tewas. Iya, jadi nanti jaminan kecelakaan kerja tewasnya ini itu nanti kita bayarkan, itu nanti untuk santunannya ada 60% dikalikan dengan gaji pokok dikali 80 kali seperti itu. Jadi nanti kita hitung-hitungan dulu biasanya. Nah nanti kan ada PNS kan ada struktur gajinya. Ya, di situ ada gaji pokok, ada tunjangan dan lain-lain. Kalau untuk khusus untuk kecelakaan kerja tewas seperti ini nanti gaji pokok dikalikan 60% dikali 80 kali seperti itu. Nah untuk santunan penguburannya juga ada, itu senilai 10 juta jika meninggal tewas seperti itu. Jadi nanti ada beasiswa juga untuk anak-anaknya yang ditinggalkan, nanti dibayarkan kepada ahli waris suami ataupun istri. Untuk beasiswanya sendiri di sini berdasarkan jenjang pendidikan. Misalkan kalau untuk yang SD itu 45 juta atau belum sekolah, kemudian SMP itu nanti sekitar 35, kemudian SMA 25, ketika kuliah 15 juta. Seperti itu, maksimal ditanggung 2 orang anak. Iya, seperti itu. Nanti semoga membantu ya Pak. Ya, besarannya 60% dikalikan dengan 80 kali gaji pokok. Iya. Baik, terima kasih.
Ketenagakerjaan Bu, apakah juga ada hal-hal yang seperti itu Bu? Silahkan Bu Oka, ingin tahu juga kita. Ya. Kalau di tenaga kerjaan kita itu kan ada 5 program ya Bu ya. Jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan yang terbaru jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, kalau tadi berbicara tentang kecelakaan meninggal dunia ya Bu ya, kalau misalnya ada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian meninggal dunia, itu juga ada pencatrannya Bu. Jadi totalnya itu sama 60 kali 80% kalikan upah yang dilaporkan ke kita. Jadi 48 kali upah Bu. Itu nanti akan diterima oleh ahli waris. Kemudian juga ada santunan kematian dan juga beasiswa untuk anaknya sampai dengan jenjang perguruan tinggi negeri. Nah, jadi total semuanya 178 juta untuk beasiswanya. Sampai dengan 2 orang anak. Jadi nanti kemudian jaminan hari tuanya ketika dia sebagai peserta kita selama berapa tahun itu nanti akan diterimakan juga oleh ahli warisnya. Itu kalau terjadi resiko kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian kalau meninggal biasa seperti apa gitu ya Bu ya, misalnya meninggal mendadak, misalnya meninggal karena penyakit ya Bu, tidak ada kaitannya dengan kecelakaan kerja, itu juga akan mendapatkan santunan juga Bu untuk ahli warisnya. Jadi akan mendapatkan santunan 42 juta plus juga beasiswa untuk anaknya, plus juga dengan jaminan hari tuanya yang nanti saldonya akan diterima oleh ahli waris seperti itu Bu. Baik, iya terima kasih Bu Oka. Ternyata hampir sama ya, ada jaminan-jaminan seperti itu. Jadi apalagi tadi jaminan ketika kehilangan pekerjaan ya Bu ya. Nah mungkin pada saat-saat pandemi risiko kehilangan pekerjaan itu sangat besar, nggak ada salahnya nih yuk pada ikut BPJS Ketenagakerjaan. Tapi Bu saya ingin bertanya, kita ini kan ASN ya, kita sudah punya BPJS Kesehatan, kita sudah punya Kaspen juga. Apakah kita juga bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan nih Bu? Kalau terkait mengenai itu kan kita memang untuk tenaga kerja non ASN sudah pasti masuk di kita ya Bu ya. Bagaimana dengan yang ASN? Nah, misal itu ada usaha lain ya Bu ya. Ibaratnya ada usaha lain, misalnya sebagai ASN, itu juga punya rumah makan misalnya seperti itu. Nah, bisa masuk dalam referensi kita seperti itu. Nah, jadi termasuk Bu jaminan hari tua, kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiunnya dan juga jaminan tenaga kerja. Dengan catatan tadi itu ada usaha lain bila dari ibu sebagai ASN bisa Bu masuk dalam referensi kita. Baik ya. Jadi kalau kita punya sebagai ASN tadi saya mau buka toko kelontongan gitu. Jadi saya boleh ikut BPJS Ketenagakerjaan seperti itu ya. Baik, terima kasih narasumber kita yang luar biasa. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan Bapak Ibu yang hadir atau mungkin dari live IG kita ada pertanyaan kan Mbak? Nggak ada? Nggak ada, baik. Mungkin dari yang hadir Pak Cacu ada yang mau ditanyakan Pak? Monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Bapak untuk Bapak yang dari Kaspen Pak ya. Prima dona menjalin perjanjian kerjasama. Barangkali Ibu ini yang di bagian umum sudah mencoba untuk menghubungi teman-teman di Kaspen. Jadi ayo kita lanjut kembali PKS kita Pak tentang itu tadi perjanjian kerjasama dengan Kaspen dan rumah sakit. Itu aja untuk mengingatkan. Terima kasih Pak. Iya Pak Isan, bahkan untuk jangankan gitu ya, samanya pun sudah ada luasa ya Pak Cacu ya. Nah mungkin bisa dijawab Pak, dikasih penjelasan kira-kira nih apakah kita perlu mengadakan MOU yang baru, terus kemudian kalau iya kapan nih kita akan ber-MOU kembali seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak. Sebelumnya Bapak sudah mengingatkan tentang MOU dulu. Untuk hal tersebut memang ada dari kami dari PT Kaspen sendiri yang menangani badan hukum atau MOU-nya dengan pihak rumah sakit terkait.
Nah kalau untuk hal tersebut kan bukan di ranah saya, saya kebetulan memang di bagian staf layanan. Ya, jadi nanti akan saya sampaikan untuk perjanjian kerjasama antara PT Taspen Palangkaraya dengan pihak rumah sakit di wilayah Kabupaten Kalimantan Tengah. Ya. Jadi nanti untuk MOU-nya sendiri, baik itu yang sudah keluar atau memang belum sempat MOU dengan PT Taspen, maka kita akan perpanjang lagi atau kita buat baru. Iya, untuk perjanjiannya dan juga nanti untuk bertemunya kapal itu nanti saya bisa laporkan ke pejabat terkait, ya, untuk menangani hal-hal tersebut dan juga untuk perjanjian kerjasama kami dengan pihak rumah sakit seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Masih ada lagi kah yang ingin bertanya? Cukup ya? Cukup. Sudah habiskah titipan pertanyaannya Pak Iwan? Sudah. Baik, terima kasih untuk sesi siang kita yang sungguh luar biasa, mencoba menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan bersama, bahwa yang pertama ada beberapa penjaminan untuk perawatan pasien yang mengalami kecelakaan, baik itu kecelakaan lalu lintas tunggal maupun ganda. Yang paling penting adalah bahwa pasien ataupun keluarga pasien harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing penjamin. Kemudian untuk kecelakaan ganda, penjamin pertamanya untuk siapapun itu dia ada di jasa raharja. Selanjutnya setelah plafonnya habis, maka penjaminan berikutnya adalah ada di penjamin-penjamin yang lain yang memang diikuti kepesertaannya oleh si pasien. Jangan lupa bahwa ada batasan-batasan waktu yang harus kita penuhi untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut, dan sekali lagi bahwa semuanya ini adalah tujuannya untuk agar pasien-pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas menjadi lebih mudah dilayani dan rumah sakit pun bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan pada sesi talkshow kita pada hari ini. Demikianlah acara talkshow kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari bersama-sama kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bagi yang beragama Islam dan yang lain menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa berada dalam keberkahan tentunya. Amin. Allahumma amin.